Sekarang siapa sih yang gak sibuk? Jalanan aja gak pernah sepi. Semua orang sibuk karena serasa dikejar waktu, semua hal dilakukan bersamaan. Tanpa disadari, kita udah punya skill multitasking tanpa harus berlatih. Kalian tahu tidak, selain semua kerja berat itu, tidur juga termasuk sibuk loh. Sibuk mimpi indah maksudnya. Hahaha, yang paling nyebelin kalau bangun-bangun udah ada notif tugas di komputer. Katanya suruh jelasin konsep pendidikan menurut Vygotsky dan Jan Piaget. Aduh, mana aku taunya coba Ki Hajar Dewantara aja lagi. Kira-kira siapa ya Jan Piaget dan siapa ya Vygotsky itu? Nama kedua tokoh ini mungkin masih asing di telinga kita. Kalau kita tanya ke orang di sekitar, kayaknya nggak ada yang tahu deh. Soalnya masing-masing udah sibuk sama dunianya sendiri. Tapi tenang, aku akan jelasin semuanya. Hai, kenalin saya Annida dari kelompok 8. Yuk cari tahu lebih lanjut mengenai konsep pendidikan Jan Piaget dan Vygotsky. Tokoh pertama adalah Jan Piaget. Beliau lahir pada tanggal 9 Agustus 1896. Jan Piaget menerbitkan makalah pendek yang pertama tentang burung gereja albino pada tahun 1907 saat umurnya baru 11 tahun loh. Pada tahun 1916, Piaget menyelesaikan pendidikan sarjana biologi di Universitas Neuchâtel. 2 tahun kemudian, pada usia 21 tahun, Piaget menyelesaikan disertasi tentang moluska dan memperoleh doktor filsafat. Jan Piaget pernah berkata, Tujuan utama pendidikan di sekolah harus menciptakan laki-laki dan perempuan yang mampu melakukan hal-hal baru, tidak hanya mengulangi apa yang telah dilakukan oleh generasi lain. Tokoh kedua adalah Vygotsky. Beliau lahir pada tahun 1896 di Taris, Rusia di kota Orscha, Belorusia dari keturunan Yahudi. Pada tahun 1925, beliau menulis disertasi PhD tentang Psychology of Art pada Moscow Institute of Psychology. Vygotsky pernah berkata, Word devoid a thought is a dead thing, and a thought unembodied in words remains a shadow. Artinya, sebuah kata tanpa pikiran adalah hal yang mati, dan pikiran yang tidak terkandung dalam kata-kata tetap menjadi bayangan. Nah, setelah mengenal kedua tokoh di atas, kita masuk ke konsep pendidikan menurut Jan Piaget. Piaget meyakini bahwa kita menyesuaikan diri dalam dua cara, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi terjadi ketika individu menggabungkan informasi baru ke dalam pengetahuan mereka yang sudah ada. Sedangkan akomodasi terjadi ketika individu menyesuaikan diri dengan informasi baru. Contohnya, seorang anak sudah memahami prinsip-prinsip pengurangan. Ketika mempelajari prinsip pembagian, maka terjadi proses pengintegrasian antara prinsip pengurangan yang telah dikuasai dengan prinsip pembagian sebagai informasi baru. Inilah yang disebut proses asimilasi. Jika anak tersebut diberikan soal tentang pembagian, maka situasi ini disebut akomodasi. Artinya, anak tersebut sudah dapat mengaplikasikan atau memakai prinsip-prinsip pembagian dalam situasi yang baru dan spesifik. Aspek perkembangan kognitif menurut Jan Piaget ada 3, yaitu yang pertama kematangan, yang menjadi akibat perkembangan susunan syaraf. Yang kedua pengalaman, yaitu korelasi timbal balik antara organisme menggunakan dunianya. Yang ketiga interaksi sosial, yaitu pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Teori Jan Piaget juga mengemukakan tahap-tahap perkembangan intelektual. Tahap yang pertama yaitu tahap sensori-motor yang dimulai pada usia 0 sampai 2 tahun. Lalu dilanjutkan ke tahap pra-operasional pada usia 2 sampai 7 tahun. Setelah itu, tahap operasional konkret pada usia 7 sampai 12 tahun. Kemudian, tahap yang terakhir adalah tahap operasional formal yang berlangsung pada usia 11 tahun hingga dewasa. Nah, itu semua penjelasan mengenai teori Jan Piaget. Sekarang mari kita cari tahu teori Vygotsky. Menurut Vygotsky, keterampilan-keterampilan dalam berfungsinya mental akan berkembang melalui interaksi sosial langsung. Dua teori Vygotsky yang akan kita pelajari hari ini adalah ZPD dan scaffolding. Apa sih ZPD dan scaffolding? Yuk kita cari tahu.
Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan celah antara actual development dan potential development, di mana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya. Maksud ZPD adalah menitik beratkan ZPD pada interaksi sosial akan dapat memudahkan perkembangan anak. Ketika seorang anak mengerjakan pekerjaan sekolah sendiri, perkembangan mereka kemungkinan akan berjalan lambat. Untuk memaksimalkan perkembangan mereka, anak seharusnya bekerja sama dengan teman yang lebih terampil sehingga dapat memimpin secara sistematis dalam memecahkan masalah yang lebih kompleks. Teori Vygotsky selanjutnya adalah scaffolding, yaitu suatu istilah pada proses yang digunakan orang dewasa untuk menuntun anak-anak melalui zone of proximal development-nya. Scaffolding merupakan pemberian kepada seorang anak sejumlah besar bantuan selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak tersebut mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia mampu mengerjakannya sendiri. Bantuan yang diberikan guru dapat berupa petunjuk, peringatan, dan dorongan menguraikan masalah ke dalam bentuk lain yang memungkinkan anak dapat belajar mandiri. Nah, itu dia kedua konsep pendidikan menurut Jen Piaget dan Vygotsky. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.